Oke, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai belajar doa mulai. Terima kasih Nak Aldo. Sekretarisnya siapa? Aku. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua Bu. Alhamdulillah, bersemangat ya untuk melanjutkan kelas kita hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita nyanyi dulu ya supaya lebih semangat. Bu berdiri Bu, boleh berdiri ya semuanya. Bagus sekali, masih ingat ya? Ada yang ingat nggak? Sidang PPOPK itu dilaksanakan berapa kali dan tanggal berapa saja? Boleh share? Jadi sidang PPOPK dilaksanakan 2 kali Bu Isaka. Yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1914. Sidang kedua itu pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1914. Oke, pintar, bagus sekali. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, ada yang tahu siapa saja tokoh yang merumuskan, yang ikut terlibat dalam merumuskan dasar negara? Saya Bu, Boleh? ada Muhammad Yamin, Soekarno, Rizal Salim, dan Ahmad Subarjo Bu. Oke, pintar. Jadi jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari mengenai BPUPKI, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai para tokohnya. Kalau yang kalian ketahui yang paling terkenal itu mungkin Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno. Hari ini kita akan mempelajari mengenai cara pandang Haji Agus Salim dan juga Ahmad Subarjo tentang dasar negara. Proses perumusan dasar negara Indonesia bukanlah suatu hal yang mudah ya, anak. Para pendiri bangsa berhadapan dengan beragam ideologi dan pola hidup yang berbeda. Namun, mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari dasar yang dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Yang mana Pancasila itu akhirnya menjadi hasil kompromi yang mencerminkan nilai moral, keadilan, dan juga keutuhan bangsa. Jadi bagaimana cara pandang Haji Agus Salim terhadap dasar negara? Haji Agus Salim ini dikenal sebagai tokoh yang mengedepankan nilai moral, religiusitas, dan kemanusiaan universal. Menurutnya, dasar negara harus berpijak pada aturan sederhana yang menghormati keberagaman, bukan memaksakan kebenaran satu golongan. Haji Agus Salim ini menolak paham ekstrim dan menekankan pentingnya etika dalam politik. Ia berpendapat bahwa bangsa yang merdeka harus memiliki kepribadian luhur dan akhlak yang kuat. Kalau dari cara pandang Ahmad Subarjo tentang dasar negara itu, Ahmad Subarjo merupakan tokoh perumus kemerdekaan yang menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Ia berpandangan bahwa dasar negara harus menjamin kebebasan setiap warga negara untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam membangun bangsa. Namun, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kesadaran moral dan rasa tanggung jawab sosial. Bagi Ahmad Subarjo ini, Pancasila adalah wujud keseimbangan antara kebebasan dan keteraturan antara hak dan kewajiban. Nah, jadi dari penjelasan ibu tadi, ada nggak yang bisa membandingkan dari pandangan kedua tokoh tersebut? Saya Bu, Boleh? jadi keduanya sepakat bahwa dasar negara itu akan inklusif, adil, dan juga berakar pada nilai-nilai kemanusiaan Bu. Oke, bagus. Kita sekali tepuk tangan untuk Nayasmin. Jadi kalau kita bandingkan, fokus utama Haji Agus Salim itu adalah moral dan ketuhanan dengan nilai dasar etika dan kemanusiaan universal. Yang mana kalau disimpulkan, pandangan Haji Agus Salim ini mengarah kepada religius,
intelektual, diplomatis, dan juga rasional. Jadi keduanya itu memiliki titik temu bahwa dasar negara Indonesia harus bersifat inklusif, adil, dan terapkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Di era modern, bagaimana refleksi pandangan dari kedua tokoh tersebut? Pandangan kedua tokoh ini tetap relevan ya, karena di tengah tantangan global seperti krisis moral, polarisasi politik, dan rendahnya semangat gotong royong, nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa masih tercermin dalam kehidupan masyarakat saat ini. Kemudian nilai profil pelajar yang dapat kita keluarkan dari pandangan kedua tokoh tersebut, yang pertama itu bernilai kritis, yang mana kalian itu jadi lebih kritis dalam menganalisis pandangan tokoh dan situasi kebangsaan. Kemudian yang kedua itu berkebinekaan global, yang mana kita tuh jadi lebih menghargai perbedaan keyakinan dan pandangan hidup dari masing-masing individu. Yang ketiga itu gotong royong. Kita tuh jadi lebih bersama-sama berkolaborasi dalam menjaga persatuan bangsa. Yang terakhir itu beriman dan berakhlak mulia. Kita jadi lebih meneladani moral dan keikhlasan para pendiri bangsa. Jadi itu ada tugas kelompok. Sini ibu bagi dulu ya kelompoknya. Ini kelompok 1. Kelompok 2. Ibu ini kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 5. Jadi di sini sudah ada petunjuknya ya. Boleh kalian diskusikan terlebih dahulu untuk menjawabnya bersama-sama. Ibu mau tanya dulu boleh? Iya. Bagaimana? Oh iya. Udah Bu, kamera semua. Ibu berarti jawab ini ya Bu. Rumusan dia. Oh iya. Terima kasih Bu. Gimana sudah selesai diskusinya? Karena waktu kita terbatas, waktunya sudah hampir habis. Ibu minta satu perwakilan saja yang maju. Siapa yang mau maju? Maju kelompok selanjutnya, kita lanjutkan di kesempatan berikutnya ya. Tidak langsung kalau jadi jawaban dari religius yang diperjuangkan Haji Agus Salim dan nasionalisme terbuka yang digagas Ahmad Suharjo merupakan kekuatan penting dalam menghadapi tantangan ideologi di global di era digital. Nah, di tengah derasan informasi, budaya asing dan paham ekstrim yang menyebar cepat melalui internet, karakter bangsa harus tetap berpijak pada moral dan identitas nasional. Nah, dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup, generasi muda dapat lebih selektif dalam mengkonsumsi informasi digital, menjaga etika bermedia sosial, serta mengedepankan semangat persatuan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok. Jadi untuk evaluasi, Bu mau kuis nih. Semuanya boleh masuk ke ini kodenya nanti. Baik Ibu. Sudah, jamnya lagi tak? Pertanyaannya ya disimpan ya. Oke, Hai, aku sekali namanya proses dengan sebelumnya ada yang mengalami kelas. Benar. Nah, tadi sekarang Kan ayam mati kalau udah kan jadi aku bisa itu. Ya, Masa dengan yang urutan ada dan kalau tak aku bertaruh yang yang sangkut sama dia yang tidak batas pasal.
Pertanyaan terakhir. I think itu. Bukan kawan 10 spek. Mas, sudah itu di waktu seorang semua belum sampai tadi. Karena sudah you are it's now. Oke, jadi sebelum kita makin pelajaran kita hari ini, kalau sebelumnya gue tanya mengenai pertandingan, sekarang yang mau tanya apa perasaan dari kedua pandangan tokoh tersebut? Silakan, Yasmin. Jadi keduanya itu sepakat bahwa solidaritas makin inklusif, adil dan juga berakar pada nilai kemanusiaan itu. Oke, bagus. Putar dulu untuk berikutnya. Terakhir nih, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya butuh. Silakan, segera Uma. Jadi para pendiri negara Indonesia ibu memiliki pandangan yang mendalam terkait visioner dalam dasar negaraku. Nah, hadiah usaha ini menekankan bahwa dasar negara itu harus berakar pada nilai moral dan ketuhanan yang menghargai keberagaman. Nah, mengajarkan bahwa kekuatan bangsa tidak hanya terletak pada hukum dan politik, tetapi juga pada keikhlasan dan kejujuran moral warga negaranya. Sementara Susilo Bambang itu melihat dasar negara sebagai fondasi kedaulatan rakyat dan kemerdekaan yang bertanggung jawab. Nah, ia percaya bahwa kebebasan harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab sosial demi menjaga keutuhan bangsa, Bu. Oke, tepuk tangan juga terdengar. Karena waktunya sudah habis, kalau di awal kita buka dengan doa, diakhiri juga dengan doa. Silakan untuk Mas. Oke, sekali lagi aku ingatkan untuk minggu depan materi kita itu mengenai PPKI. Silahkan dipelajari ya. Sebagai budaya siswa kiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.